Muka negara Suriah, Iran, dan Rusia kini dipertaruhkan. Pasalnya kota Aleppo dalam waktu singkat kurang dari sepekan jatuh ke tangan oposisi di kelompok teror Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Tentara pemerintah Suriah yang didukung Rusia dan Iran pun tak mampu membendung masuknya HTS. Lantas siapa sebenarnya HTS? Bagaimana kaitan HTS dengan Al-Qaeda dan negara Islam di Irak dan Suriah atau NIS? Kita bongkar strategi HTS. Hayat Tahrir al-Syam atau Organisasi Pembebasan Syam didirikan oleh Abu Muhammad al-Jolani tahun 2011. Saat berdiri di tahun 2011, organisasi ini bernama Front al-Nusra atau Jabhat al-Nusra, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Syam pada 2016-2017. Sejak awal berdiri, kelompok ini telah menyatakan dirinya terafiliasi atau menjadi bagian dari kelompok Al-Qaeda. Pemimpin kelompok negara Islam di Irak dan Suriah atau NIS, Abu Bakar al-Baghdadi berperan saat awal-awal pembentukan Front al-Nusra. Front al-Nusra membesar dan sempat berganti nama menjadi Jabhat Fatah al-Syam setelah jumlah kelompok sejenis bergabung. Charles R. Lister, Direktur Program Terorisme Ekstremisme Suriah pada Institut Timur Tengah mengatakan, perbedaan pandangan antara pemimpin Al-Qaeda dan Jabhat Fatah al-Syam soal globalisasi gerakan NIS pada akhirnya membuat pemimpin Jabhat Fatah al-Syam Abu Muhammad al-Jolani memutuskan untuk keluar dari Al-Qaeda. Meski keluar, mereka menyatakan akan terus menjalin hubungan rahasia dengan Al-Qaeda. Pengumuman Jolani yang dilakukan tanpa berkonsultasi dengan Ayman al-Zawahiri, pemimpin Al-Qaeda, menciptakan ketegangan yang signifikan dalam relasi kedua organisasi itu. Di bawah kepemimpinan Jolani, tujuan organisasi Hayat Tahrir al-Syam bergeser dari tujuan utama yang sebelumnya sejalan dengan Al-Qaeda. Tujuan utama Jolani dan HTS sejak berpisah dengan Al-Qaeda adalah membentuk pemerintahan dan negara Islam di Suriah dengan cara menggulingkan rezim Bashar al-Assad dan mengusir milisi Iran yang bersama Rusia mendukung pemerintahan Assad. HTS terus berkembang dan memoles citra di Suriah. Sejumlah ahli menyebut kelompok ini berupaya meyakinkan pemerintah Barat bahwa mereka telah meninggalkan jalur garis keras yang pernah menjadi ideologinya. Itu adalah cara mereka untuk keluar dari daftar hitam kelompok teror yang ditetapkan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada 2018 mereka memiliki sekitar 15.000 orang laskar. Saat ini personel tempur HTS mendekati angka 30.000 orang. Kelompok ini juga memperkuat kendalinya atas wilayah tersebut dengan berfungsi sebagai entitas kuasa pemerintah, menyediakan layanan sipil dan mengawasi urusan lokal. HTS juga memiliki kendali ekonomi atas sebagian besar wilayah dan sumber daya di sana, termasuk minyak bumi, sumber pendapatan yang signifikan. Jerome Drevon, pakar jihadisme pada Lembaga International Crisis Group, mengatakan bahwa HTS memberikan layanan dasar kepada penduduk, berkoordinasi dengan badan-badan bantuan Amerika Serikat yang membantu menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada jutaan orang di wilayah yang dikuasainya. Jurnalis Prancis Wassim Nasr yang bertemu pemimpin HTS Jolani tahun lalu menyebut HTS tidak lagi berkomitmen pada gerakan jihad internasional karena dianggap hanya membawa kehancuran dan kegagalan bagi komunitasnya. Pasca jatuhnya kota Aleppo, bentrokan dan tembakan sporadis terjadi di beberapa bagian kota akibat gempuran pasukan pemerintah Suriah yang didukung Iran dan Rusia. Banyak warga sipil mengungsi, sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan di Aleppo diliburkan dan ditutup. Pasukan oposisi menguasai sejumlah tempat penting seperti benteng-benteng bersejarah dan pusat kota Aleppo. Mereka bahkan menurunkan patung Presiden Bashar al-Assad sebagai simbol warisan dan sejarah kota Aleppo. Jatuhnya kota Aleppo membuat HTS kelompok teror yang tadinya tidak dianggap, kini membuat linglung Suriah, Iran, dan Rusia. Dari konflik di Suriah terakhir ini, bagaimana menurut sahabat Kompas?